I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Shin pun berpindah ke ibu kota Tempest, tepatnya di kota Rimuru. Terlihatlah keseharian yang saat itu mulai damai, dan terlihatlah Fox yang saat itu lagi berjalan-jalan di tempat itu. Fox pun kemudian berkata di dalam hatinya, sudah sekitar 1 bulan berlalu sejak pertempuran terakhir dengan pasukan Clayman. Jumlah orang di sini semakin bertambah dan energi mereka juga telah pulih kembali. Namun gak lama setelah itu, terlihatlah seseorang yang saat itu memanggil sosok Fox. Orang itu pun kemudian berkata, apakah Fox mau pergi bekerja? Fox pun saat itu menjawab iya. Mendengar jawaban ceria dari Fox, orang-orang pun berkata, padahal mereka baru tidak bertemu sebentar. Namun entah kenapa Fox malah terlihat lebih dewasa saat ini. Jadi, kami akan kembali mengandalkan dirimu. Mendengar kata-kata hangat dari mereka, Fox pun tersenyum bahagia sambil berkata bahwa mereka bisa mengandalkan Fox. Dan setelah itu Fox pun pergi dari tempat itu. Nah, jadi setelah ini akan ada pertemuan antar Departemen Intel dan Keamanan. Dan Fox juga diminta untuk berpartisipasi. Dan saat rapat terjadi, terlihatlah Fox yang bertanya pada Gupta kenapa dia juga dipilih untuk mengikuti pertemuan seperti itu. Gupta pun saat itu juga nggak tahu kenapa Fox juga dipilih. Namun di saat obrolan mereka, muncullah Rigur di belakang mereka yang berkata, oh, sepertinya pembicaraan kalian terdengar sangat menarik. Melihat kehadiran Rigur saat itu, Fox dan Gupta pun saat itu jadi kaget banget. Melihat Gupta yang saat itu lesu banget ngerjain tugasnya, Rigur pun kemudian berkata, hei Gupta, sepertinya aku salah sudah memberikan posisi kapten padamu. Gupta yang mendengar itu pun keringat dingin dan berkata, hahaha, tidak begitu. Kau bisa selalu mengandalkan diriku. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Fox yang saat itu sedang menuju ke suatu tempat. Fox pun kemudian berkata, sebenarnya ini pertemuan apa? Kenapa aku harus bergabung dengan Departemen Intel juga? Tentang aku datang ke sini untuk misi pengintaian dari Yurazania, pasti juga sudah lama ketahuan. Tapi sekarang aku malah diutus secara resmi. Namun, jarang sekali aku dipanggil ke sebuah pertemuan. Sepertinya, aku mungkin memang telah melakukan suatu kesalahan. Fox pun kemudian mengetuk tempat itu dan memasuki tempat itu. Namun ketika Fox memasuki ruang pertemuan, terlihatlah Nemu dan Stella yang juga ada di sana. Fox pun saat itu juga kaget banget. Dan di sini, Stella juga berkata bahwa dia sudah menduga kalau Fox pasti akan dipanggil. Stella pun saat itu berkata bahwa dirinya itu diminta untuk bertugas menuju kerajaan Brumun, tapi sepertinya masih ada hal lain. Dan di sini Fox pun kemudian bertanya pada Nemu apakah Nemu juga punya tugas. Namun Nemu saat itu menjawab bahwa dirinya di sini hanya dimintai tolong oleh Suna. Mendengar itu, Fox dan Stella pun sepertinya tahu sesuatu. Mereka pun berkata, apakah kau ketahuan bolos kerja dan malah tidur siang enak-enakan?
Mendengar itu, Nemo pun saat itu mencari-cari alasan bahwa dirinya tidak melakukan hal itu. Padahal sebenarnya memang seperti itu. Dan singkat cerita, pertemuan pun dimulai. Saat itu, di depan mereka terdapat Zoe bersama dengan Rigur. Rigur pun saat itu menjelaskan bahwa hari ini akan ada pertemuan gabungan dengan Departemen Intel. Dan topik yang akan mereka bahas hari ini ada 3. Yang pertama, tentang pengaturan imigrasi. Dan yang kedua, tentang cara berpatroli. Dan yang ketiga, cara berinteraksi dengan negara lain. Di sini, Rigur pun terus jelasin penyebab dari perang sebelumnya karena kita telah membiarkan pasukan musuh masuk ke negara ini. Dan karena itu, kita tidak bisa lagi menerima semua orang seperti sebelumnya. Tapi kita akan menilai apakah seseorang itu pantas atau tidak untuk masuk ke negara kita. Mendengar itu, Gupta pun kemudian bertanya, tapi bukankah Tuan Rimuru bilang tidak baik memutuskan bahwa seseorang itu jahat atau tidak? Mendengar itu, Rigur pun menjawab, itu memang benar, tapi beliau telah mengerti dan telah mengubah pemikirannya. Katanya sudah terlambat karena sudah ada korban yang berjatuhan. Mendengar itu, pasukan yang lain juga bertanya, itu memang ada benarnya. Bahkan adikku juga terluka dalam tragedi itu dan aku tidak mau kejadian seperti itu terulang lagi. Mendengar itu, pasukan yang lain juga berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak melarang manusia untuk masuk ke tempat ini? Mendengar itu, pasukan yang ada di sebelahnya pun kemudian berkata, kalau seperti itu, maka itu sama saja kita melawan keinginan Tuan Rimuru yang ingin berteman dengan manusia. Lagi pula, yang melakukan kejahatan itu bukan cuma manusia aja. Mendengar hal itu, pasukan yang lain juga berkata, itu memang benar. Bahkan jika kita lihat dari tingkat bahayanya, para monster juga banyak menciptakan bencana. Rigur pun saat itu langsung menenangkan semua orang dan berkata, kita semua pasti punya pendapat pribadi dan tujuan kita hanya satu, untuk mencegah terjadinya tragedi seperti sebelumnya terulang di masa depan. Dan kita akan mengambil tindakan. Di sini, Zoe yang biasanya kalem pun kemudian berkata, kita hanya akan menyampaikan peraturan negara kita ketika ada imigran yang masuk dan akan mengeluarkan mereka jika tidak mau mematuhi aturannya. Jika ada orang dengan tingkat kekuatan tertentu, maka Departemen Intel akan membuntutinya. Dan jika hanya orang biasa, Departemen Keamananlah yang akan bertugas. Dan setelah perkataan dari Zoe, semuanya pun langsung mengerti. Di sini, Rigur pun kembali berkata, perang memang telah selesai. Dan penerimaan penduduk Yurazania serta tahanan perang mantan pasukan Clement juga sudah mereda. Ditambah lagi, para pedagang dan petualang dari Brumun serta Dwargon juga mulai kembali ke kota kita. Orang-orang yang datang kemari sekarang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, pemeliharaan jalan juga sedang dilaksanakan. Kita saat ini juga berencana untuk membasmi monster yang berbahaya yang menyebabkan Magical padat dan mengganggu sekumpulan orang di kota. Di sisi lain, rencana untuk menjadikan Yomus sebagai raja di kerajaan Farmus juga masih dalam proses. Dan ada juga masalah dengan Sen Hinata dari Gereja Suci Barat yang menyerang Tuan Rimuru sebelumnya. Dan karena itulah, sudah diputuskan bahwa kita kali ini akan belajar aturan masyarakat manusia. Dan kita akan menyebutnya sebagai delegasi. Tapi ini adalah misi observasi menggunakan koneksi dari para pedagang. Selain itu, kita perlu memastikan kondisi dari jalan yang sudah jadi.
aku berencana untuk mengirim beberapa orang untuk mengobservasi negara-negara di barat. Rigur pun kemudian menunjuk seseorang sambil berkata, Fos, Nemu, dan Stella, bisakah aku serahkan hal itu kepada kalian? Mendengar perkataan dari Rigur, mereka bertiga pun saat itu jadi kaget banget. Dan setelah itu, Gopta pun bertanya, tunggu sebentar, kalau soal itu, aku kan juga bisa pergi untuk melakukannya. Fos dan yang lain tidak seperti sebelumnya. Sekarang mereka dititipkan di sini dan bisa dibilang mereka saat ini adalah tamu penting dari Nona Milim. Mendengar itu, Rigur pun menjawab, justru karena hal itu, pertama-tama kita harus memastikan kondisi jalan dengan kita sendiri, maka nantinya akan terjadi pilih kasih. Dan karena itu, kita harus menugaskan orang lain. Mendengar itu, Gopta pun kemudian berkata, itu memang ada benarnya. Gak lama, Soe si Kalam juga berkata, dan juga hal ini berfungsi sebagai pemeliharaan. Jika mereka adalah pemeliharaan, berarti mereka pasti punya rencana yang sangat besar. Soe pun menjelaskan bahwa untuk saat ini dia tidak akan menjelaskan sesuatu kepada mereka. Tapi Soe bermaksud untuk meminta mereka bertiga pergi melihat keadaan negara-negara lain. Dan ketika sesuatu terjadi, maka akan ada pasukan yang mengawasi mereka. Mendengar itu, Stella pun berkata, aku mengerti. Jadi mereka harus menemukan seseorang dan menghajar seseorang. Soe pun saat itu langsung protes dan berkata bahwa itu salah. Soe pun jelasin, yang akan mereka lakukan hanyalah pengintaian. Mereka akan dijamin keselamatan, tapi untuk jaga-jaga jika ada keadaan darurat, Soe akan menyerahkan tugas sebagai umpan kepada orang yang sangat berbakat. Soe juga bilang bahwa Tuan Rimuru juga telah mendapat persetujuan dari tuan mereka bertiga. Dan karena itulah mereka kemungkinan tidak bisa menolak. Tapi jika mereka menolak, maka tidak akan ada keluhan. Mendengar itu, Fos pun langsung berkata bahwa dirinya mau menerima tugas itu. Bahkan Stella dan Nemu juga mengatakan hal yang sama karena mereka juga udah gak sabar ingin melihat negara lain. Dan karena itulah udah diputuskan. Fos, Nemu, dan Stella pun saat itu diperintahkan oleh Rigur untuk menginvestigasi negara-negara di barat. Dan misi baru untuk sang tiga gadis pun telah dimulai. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!